Allah di depan para pejuang gak ada masalah. Siap? Halo? Hai? Oke, sip ya, oke. Lanjut Mas. Belajar itu bukan hanya melihat, tetapi Anda diminta untuk memikirkan, kemudian membayangkan dan merasakan. Lalu membuat rencana untuk mengamalkan. Jadi di sini penjenengan bukan penonton. Anda dihadirkan di sini untuk aku kudune piye. Berarti aku harus bagaimana? Apa yang saya sampaikan sebenarnya bicara tentang diri kita. Bahwa Allah meminta kita untuk memperbaiki peran di muka bumi ini. Maka jenengan harus benar-benar iki kira-kira tujuannya apa yang gua aku. Ya. Untuk diri Anda. Siap? Yuk angkat tangan kanannya. Tepuk-tepuk sebelah kanannya. Saudaraku. Ternyata di sini kita harus ikut mikir. Kira-kira tujuan dari materi ini untuk aku apa ya? Mikir. Oke, angkat tangan kirinya. Pembalasan lebih gini, tidak boleh lebih kejam. Muhammadiyah maksud pembalasan lebih kejam. Pembalasan lebih mesra, lebih sayang. Yuk dipijit-pijit ya, pijit-pijit ya. Oke, ikuti kata-kata saya. Terima kasih. Aku paham sekarang bahwa aku harus ikut mikir kira-kira ada pesan apa ya yang Allah kirimkan untukku dari acara ini. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Terus tolong salaman dengan kanan kirinya. Terima kasih, terima kasih. Ibu-ibu, energi itu menular, betul nggak? Tadi ada nggak yang tadi datang mungkin sedekap, itu menunjukkan sikap dia itu, ya, kedinginan ya. Ya, atau mungkin wajahnya kayak, ki ngopo tuh gitu. Tapi setelah kanan kirinya tersenyum semua, kan dia ndak enak kalau mencucu dewe kan. Akhirnya podo guyu. Itu namanya energi menular. Tolong Anda harus tularkan energi positif Anda ke samping kanan kiri Anda. Siap? Oke, siap. Oke, berikutnya. Jadikan acara ini cermin. Bercermin. Bercermin itu yang dilihat siapa? Diri kita sendiri. Maka kita bisa mendapatkan banyak masukan kalau kita bisa melihat dengan diri sendiri. Hidup itu seperti cermin. Life is a mirror. Dimana kalau Anda melihat hidup Anda kok berantakan, itu yang dipecah jangan cerminnya. Tapi apa? Yang diperbaiki kita. Gitu Pak, jangan dijual cerminnya, jangan ya. Kok elek Jadi hidup kita itu refleksi dari sesuatu dalam diri kita. Maka saya masih ingat ketika saya bekerja sebagai direktur di grup Toha Putra. Suatu hari penjualan menurun. Saya dipanggil sama Pak Hasan Toha Putra. Mas Edi, besok laporan. Ya Pak, saya siapkan laporan mengapa penjualan menurun. Kira-kira orang Indonesia tuh yang ditulis apa? Alasan ditambah data. Ya. Saya siapkan itu. Ternyata ketika bertemu dengan beliau, proposal saya dilihat kemudian dilempar. Saya tidak butuh ini. Mengapa ini menurun? Karena saya yakin Mas Edi mungkin sholatnya tidak dijaga. Jamaahnya enggak dijaga. Lalu gimana tahajud malamnya? Pasti enggak pernah dijaga. Betul enggak? Betul Pak Hasan. Perbaiki itu. Jika Anda tidak memperbaiki itu, maka selamanya bisnis gak akan maju. Masya Allah. Jadi hidup itu seperti cermin. Hidup itu seperti, jika yang tampak itu jelek, itu menunjukkan ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita.
Halo. Halo, halo, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Respon Anda sangat cepat ya, walaupun tidak tepat. Oke ya, oke. Lanjut Mas. Nah ini, jadikan ini pit stop. Pit stop adalah tempat untuk para pembalap Formula 1. Di mana semua pembalap Formula 1 itu tidak ada yang bisa mencapai finish dalam 7 putaran tanpa masuk pit stop. Fungsi pit stop adalah tempat pembalap untuk memperbaiki kondisi kendaraannya. Jadi saat mereka nyetir, itu mereka bawa alat komunikasi. Dia bercerita, bro, kita setirnya miring kiri bro. Rem kurang bagus sih, tarikannya kurang, berbet. Dia ngomong, timnya di pit stop mendengarkan, dicatat. Kemudian saat dia berada di situ, dia langsung masuk untuk diperbaiki semuanya. Dan waktunya hanya 12 detik. Sangat cepat. Jadi nggak mungkin ketika mekanik pembalap masuk, kemudian mekanik datang ditanya, keluarnya apa bro? Apalagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak ada. Yang bicara kecepatan. Maka saat ini, waktu kita pendek, Anda harus mulai bisa melihat, oh ketua bagianku yang sedang kendor yang mana ini. Semangatku, mindsetku, hatiku. Apalagi ya, oke nanti tak perbaiki. Nah inilah fungsi kita. Setelah pit stop selesai, dia langsung bisa bertarung kembali. Jadi, jadikan waktu yang pendek ini untuk merefleksikan kira-kira ada tidak hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam cara kita memimpin, dalam membuat keputusan, membuat perencanaan dan sebagainya. Siap? Siap ya? Oke. Lanjut Mas. Nah, pertama, seorang leader dimanapun harus memiliki skill PSDS. Ini boleh dicatat. PS itu adalah present state dan desired state. Kita di UTHB sebenarnya sedang belajar tentang ilmu takyir. Ilmu tentang perubahan. Nah, seorang leader harus tahu present state. Apa itu present state? Kondisi saat ini yang sedang banyak masalah, yang belum ideal. Anda harus punya gambaran tentang present state. Kemudian Anda harus punya desired state. Kondisi ideal yang diharapkan. Ini penting, harus diperjuangkan, harus diwujudkan. Tanpa kemampuan ini, Anda akan memimpin tim itu kayak gelambiang. Anda harus punya kemampuan menjelaskan kondisi saat ini mana yang sedang ada masalah. Dan lalu Anda punya vision ke desired state dan ini harus Anda sampaikan dengan baik. Ini penting nomor 1. Ciri-ciri seorang leader itu bisa menggambarkan kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Ini yang pertama. Lanjut Mas. Nah, sekarang kita akan menulis, kira-kira nih saat ini Anda sedang punya problem apa, baik pribadi atau organisasi. Ya. Maka ini perlu kita cek. Ceknya adalah saya minta untuk menuliskan. Yuk ditulis bareng-bareng. Ya Allah Tuhanku. Ditulis. Iya kan? Kan kita ingin mengikat ilmu dengan menulis ya. Jadi latihan ini. Ini anak-anak milenial, Pak ditulis pakai jajet boleh? Boleh, tidak apa-apa ya. Ya Allah Tuhanku, aku mohon bimbinganmu. Agar setelah belajar di UTHB ini, aku bisa mengubah kehidupanku. Ya, dari present state ke desired state. Contohnya di sini, ini contoh ya. Anda pasti punya problem yang berbeda. Dari banyak utang jadi bebas utang.
Dari kekurangan uang jadi banyak uang, berkecukupan uang. Dari bisnis yang mandek jadi berkembang pesat, dari bingung jadi tahu arah hidup, dari pesimis jadi optimis. Silakan Anda tulis masing-masing menurut keadaan Anda, mana yang kira-kira perlu aku rubah. Ingat, Ramadan adalah syahrul takdir, bulan perubahan, syahrul makbulan, bulan pengabulan doa. Siapa tahu dengan tulisan Anda, akhirnya Allah menunjukkan jalan untuk mengubah hidup Anda. Silahkan, saya beri waktu 2 menit. Misalnya tentang anak, dari pemarah kepada anak, aku ingin lebih sabar. Nah, ini musiknya Pak, musik dari, ini musik asisten saya. Kalau Ben Muni saya ketemu, kasihan dia ya. Organisasi, boleh ada langsung ke organisasi dari seperti ini menjadi seperti ini, boleh. Tapi kan nanti latihan dulu ya, yang mudah-mudah dulu lah. Dari rematik menjadi diabetes, ya podo wae itu ya. Maksud saya harus sehat gitu loh. Jika sudah di bawahnya tulis amin ya. Ini baru latihan ya. Tapi artinya siapapun Anda harus tahu leader itu harus mengajak kemana. Dari tempat yang sekarang present state menuju ke desired state. 10 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang tunjukkan ke kanan kiri. Apa Pak kira-kira yang Anda inginkan? Ya. Oh ya, aku mudah-mudahan tadi lebih sehat. Oke, amin, 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 amin kan ya? Oke, wah Masya Allah, amin. Ya, lihat, aku pengen seperti ini, dari seperti ini, Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya, kasih tanda tangan boleh ya. Ini di sini tanda tangan diobral murah ya Pak Isan ya. Tanda tangannya murah, murah meriah pokoknya. Oke, ini penting. Anda kalau memimpin orang lain itu harus diawali dengan pengetahuan tentang ini. Kondisi sekarang seperti apa, Anda harus jelaskan, syukur ada data, lalu kondisinya seperti ini. Dan ini yang harus kita kejar. Ya. Nah inilah tugas kita sebagai seorang pemimpin. Nah UTHB nanti membantu kita untuk menemukan cara bagaimana dari present state menuju desired state. Siap belajar? Siap ya? Oke. Lanjut Mas. Nah, sebelum kita sholat asar, saya mau bercerita dulu. Boleh ya? Tentang astronot mission. Apa itu astronot Bapak Ibu? Orang yang dikirim keluar angkasa. Tujuannya apa? Shopping, bukan shopping gitu ya. Riset, misi. Nah, mengapa astronot kok pakai baju seperti ini? Biar keren, ya. Ya, bisa keren gitu ya. Iya,
Ini untuk melindungi dia, betul? Karena di angkasa luar itu ada banyak asteroid kecil yang bisa menembus baja. Maka ini adalah baju yang didesain oleh NASA, ringan tapi kuat. Nah, kira-kira bisa enggak kita jadi astronot? Bisa, asal lolos seleksinya. Karena enggak sembarang orang bisa pakai baju seperti ini. Contoh, sing mudah gatelen. Itu enggak bisa. Apalagi yang sering kerian. Ya, ini tuh hanya untuk orang-orang yang sehat. Ya, apalagi tadi itu yang mudah bersin, jebres. Itu orangnya tertentu. Di antaranya adalah dia diseleksi di NASA, dimasukkan di dalam sebuah kapsul, diikat, kemudian diputer selama 5 menit 100 kali. Setelah itu dilepas, dicek. Kalau jalannya lurus, nah itu cocok, lolos jadi astronot. Tapi kalau jalannya miring, ya, terus muntah-muntah, mendoan keluar, apem, ya kan? Ya Allah, ini gak lolos sama sekali. Artinya ini tuh orang pilihan. Karena tugasnya keluar angkasa, bukan cuma keren doang. Di sini ada udara, ada jet untuk mesin, ya untuk pendorong, jet pendorong. Ada kamera, ada bahasa komunikasi. Jadi astronot ini adalah orang-orang pilihan. Nah, saya ingin menceritakan sesuatu yang penting. Lanjut Mas. Astronot adalah orang yang dipilih. Ini bumi, ini apa? Kalau ini astronot. Ya, gambar bulan, betul sekali ya, astronot. Astronot adalah orang yang dipilih untuk berangkat ke bulan, menjalankan sebuah misi. Dan nanti dia ketika selesai dia harus kembali ke bumi untuk melaporkan. Gimana, misi kamu sudah selesai atau belum? Ya, gitu kan ya. Pertanyaan saya, ketika astronot sedang punya misi di bulan, sedang riset, tiba-tiba ada bidadari lewat, bisa enggak dia mengejar bidadari? Bisa. Bisa, tapi diingatkan oleh stasiun bumi. Tugasmu ora oya-oyaan ngono kuwi. Serius. Riset. Ya kan? Dipantau, ada yang memantau, mengawasi, biar enggak kemana-mana. Pertanyaan saya, apa jadinya jika ketika pulang ke bumi, tugas belum diselesaikan dengan baik? Yang ngirim sedih atau kecewa? Sedih dan kecewa. Piye to Des. Ya kan? Kok koyok ngene iki piye? Nah, ini astronot. Nah, di luar bumi, bulan, bintang dan matahari ada Allah yang menciptakan segalanya. Dan dia mengirimkan utusan terbaiknya untuk dikirim ke bumi. Dilengkapi baju yang istimewa agar dia bisa bertahan hidup di bumi. Dan nanti ada masanya dia kembali untuk melaporkan bagaimana tugasmu di bumi. Sudah diselesaikan atau belum? Kira-kira siapa utusan itu? Manusia, kita. Jadi baju yang kita pakai, badan ini adalah casing baju kita. Kalau tanpa baju ini, kalau kita hidup di bumi, itu hanya terdengar suaranya. Enggak ada fisiknya. Ya, maka ini adalah baju kita hidup di bumi. Kita adalah astronot. Anda semua adalah astronot. Yang nanti ada masanya akan kembali. Cuma bedanya, astronot yang ke bulan, jadwal pulangnya sudah ditentukan. So, Kemis Pahing balik ya not? Ya, balik. Dia gitu, Kemis Pahing balik. Nah, kalau yang di sini tidak tahu. Rahasia. Mungkin sedang isi acara, sedang rapat, sedang bangun rumah sakit, tiba-tiba balik gitu ya. Nah,
Inilah kita. Saya ingin menyampaikan sebuah gambaran. Lanjut Mas. Kita dipilih oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, yuk dibaca bareng-bareng. Wa idh qala rabbukal lil malaikati. Kita dipilih untuk menjadi khalifah. Malaikat sempat protes. Ya Allah, kenapa dia lagi. Sering bikin kerusakan. Tapi Allah mempertahankan rencana ini. Kita dipilih oleh Allah. Ibarat kayak tesis, mempertahankan tesis. Pernah ya Pak ya? Dipertahankan. Maka kalau Allah sudah mempertahankan kita, masa kita hidup di bumi hanya berkarya yang kecil-kecil saja. Kita harus membuat Allah bangga sama kita. Nah, kita dipilih dan ditempatkan di bumi untuk sebagai khalifah. Ya, lanjut Mas. Kita adalah astronotnya Allah. Dipilih sebagai khalifah di bumi, misinya ibadah dan memakmurkan planet bumi. Dan ditempatkan di planet Indonesia dan nanti akan dipanggil kembali pulang ke akhirat. Dunia sama akhirat penting mana? Penting dunia. Kan akhirat itu tempat untuk manen, ini dunia untuk menanam. Penting. Nah ini harus kita sadari. Lanjut Mas. Nah kita diutus dan ditempatkan sekalian. Di bumi, di sebuah negara bernama Indonesia. Dengan berbagai profesi dan kita nanti akan buat akad bisa dengan perusahaan, yayasan, lembaga atau rumah. Atau persyarikatan, kita berjanji setia di situ. Maka inilah yang hari ini harus kita sadari. Dan wabil khusus, kita ini sebagai astronot, lanjut Mas. Kita ditempatkan di planet bukan hanya bumi, tapi planet Anda adalah Muhammadiyah, persyarikatan. Wabil khusus di PDM Kendal, ini adalah planet Anda. Anda diminta diutus untuk hadir di sini, memakmurkan planet ini, dan Anda punya peran. Apa peran kita? Peran Anda adalah pemimpin pejuang yang militan dan berkemajuan, insya Allah. Jadi, ini nggak main-main. Kehadiran Anda itu nggak main-main. Anda punya misi penting. Subhanallah. Dan planet ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Planet ini besok akan menjadi sajadah kita yang akan melaporkan di hadapan Allah. Bagaimana tugas kamu di planet ini? Apakah banyak kebocoran? Banyak, kita tambal. Kamu yang bikin bocor atau yang nambal? Yang nambal. Bagus. Jangan jadi yang bikin bocor. Kamu yang merusak atau yang memperbaiki? Saya yang memperbaiki ya Allah. Inilah tugas kita bersama. Siap? Kita hadir di sebuah planet yang namanya adalah Muhammadiyah, itu planet Anda. Maka disinilah kita hidup dan memperjuangkan dan memakmurkannya. Yuk angkat tangan kirinya, tepuk-tepuk teman sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku, ternyata Muhammadiyah adalah planet kita, di mana kita diutus. Sehingga kita harus memakmurkan planet ini. Oke? Angkat tangan kanannya. Pembalasan lebih mesra. Yuk pijit-pijit. Alhamdulillah. Aku sadar di sini tidak sendirian. Aku punya saudara. Ayo kita makmurkan planet Muhammadiyah bersama-sama. Oke? Oke. Ucapkan terima kasih dengan kanan kiri ya. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk memakmurkan planet ini bersama-sama? Kita akan bahas setelah kita break. Sholat asar jam berapa? Sudah pas ya? Oke. Kita akan break dulu, saya minta Anda semua berdiri semua. Yuk berdiri. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, terus tangan kiri di atas. Kita akan mengeluarkan gerakan Tai Chi.
Ya, saya berhitung 1 sampai 10, nanti Anda 10, wush gitu ya. Ini artinya kita mengambil yang baik untuk masuk ke dalam diri kita dan kita membuang yang negatif keluar dari diri kita. Siap? Saya berhitung dan Anda mengatakan wush tapi diawali wush gitu ya. Oke, siap. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama menggoreskan peradaban, darah syuhada menegakkan keadilan. Ayolah kawan, jangan kau berpangku tangan, bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Untuk ibu-ibu silahkan, sudah disediakan tempat untuk sholat di atas, jadi tidak perlu turun. Ya, ada di belakang panggung, depan panggung, mohon maaf. Bangun kembali peradaban Islam, raih kembali kejayaan Islam. Terus bergerak, berpikir dan bekerja, kerahkan potensi, kobarkan semangatmu, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Jadilah khairu ummah, jadilah umat mulia. Luruskan niat dan rapatkanlah barisan, maju ke depan, tuntaskanlah perubahan, membangun bangsa yang bervisi peradaban.